Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa ya? Apa? Wa idza kana hadza fil hajjil mafrudi fa'lam annahu yakunu fil hajjil ladzi laisa bimafrudin a'dhama harajan wa aksara tasdidan. Wa kalamuna hadza fi haqqil ngaji dhaif. Wa idza kana hadza fil hajjil mafrudi. Nah, ketika apa iki maksudnya iki? Ketika jadi kemarin itu kan orang yang belum wajib haji tapi memaksakan diri untuk berangkat. Ya, keberangkatan dia itu kalau semuanya dilakukan dengan sesuai aturan, tidak merugikan orang lain, maka itu baik sekali. Yang itu toh. Sebaliknya kalau orang itu belum wajib haji, memaksakan diri untuk berangkat haji, kemudian pelaksanaan haji itu sendiri penuh dengan kekeliruan, kesalahan, merugikan orang lain, nah itu dosanya besar. Wa idza kana fi hadza fil hajjil mafrudi, padahal hal itu menyangkut haji yang fardu. Haji itu kan seumur hidup kan fardunya cuma sekali. Orang belum pernah haji dan belum mampu haji, memaksakan diri haji tapi pelaksanaannya enggak karu-karuan, itu ada dosanya besar, ya. Fa'lam annahu yakunu fil hajjil ladzi laisa bimafrudin a'dhama harajan wa aktsara tasdidan. Maka ketahuilah kalau hajinya itu bukan haji yang fardu, jadi haji yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya dilakukan dengan memaksakan diri dan akhirnya pelaksanaannya itu melanggar banyak aturan, maka a'dhama harajan wa aksara tasdidan, lebih besar lagi dosanya dan lebih banyak lagi ancamannya. Haji itu kan seumur hidup wajibnya sekali, ngumroh sekali, haji sekali. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, belum mampu, nah itu ya tidak usah melaksanakan. Kalau memaksakan diri melaksanakan, ya boleh saja, tetapi jangan sampai melakukan banyak kesalahan, apalagi merugikan orang lain. Kalau memaksakan diri, merugikan orang lain, padahal dia sebenarnya belum mampu haji, padahal hajinya juga belum pernah dia lakukan, berarti haji fardu, itu dosanya besar. Apalagi kalau itu cuma haji yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya, tentu dosanya lebih besar, ancaman dari Allah juga lebih berat. Ini Pak Diuhid ya al-Maghfurlah
Kiai Abdul Muhid itu kan membicarakan haji itu ya bagi beliau haji itu untuk orang Indonesia itu hanya sekali. Kenapa? Karena ya masih ada khilafiyah mengenai sholat di dalam pesawat. Orang haji itu kan diajari sholat di dalam pesawat. Kalau sholat sunat di atas kendaraan, Rasulullah memberi contoh. Tapi kalau sholat wajib dalam perjalanan, Rasulullah itu selalu berhenti dari kendaraan, menghadapnya juga ke kiblat. Perkara dikosor dan dijamak, ya memang itu keringanan dari Allah. Tapi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Kalau sholat sunat di atas kendaraan nggak apa-apa. Jadi Rasulullah sholat sunat di atas onta. Kadang ontanya kan ya berjalan, kadang menghadap kiblat, kadang tidak, toh. Kadang malah membelakangi kiblat. Untuk salat sunat, iya ada itu. Contohnya dari Rasulullah. Tapi kalau salat wajib enggak pernah memberi contoh. Nah ulama kontemporer itu kan memberikan pendapat bahwa boleh sholat di dalam pesawat. Itu kalau dikaji menurut Kiai kalau dikaji benar diperbandingkan dengan banyak apa kuwi jenenge kitab buku itu sebenarnya jauh dari memenuhi syarat. Satu misalnya itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Yang kedua tayamumnya juga tidak ada tempat, wudu enggak ada air, tayamum juga enggak ada debu di pesawat itu. Gitu? Nah oleh karena itu kalau Kiai itu menyarankan kalau haji itu sholatnya diqadha. Jadi tidak di pesawat cukup hormat waktu. Nanti setelah turun dari pesawat sudah memungkinkan untuk melakukan qadha, sholatnya diqadha. Nah, kemudian logikanya begini, kalau itu haji yang wajib, tidak ada cara kecuali juga dengan cara meninggalkan yang wajib, mencari yang wajib dengan meninggalkan yang wajib, itu masih imbang. Tapi kalau haji kedua dan berikutnya, itu kan sunat. Melakukan sunat dengan meninggalkan wajib, itu enggak masuk akal kan itu dah. Maka Kiai Khaid itu mengatakan ya haji itu sekali, umrah juga sekali aja. Kalau umrah bisa berkali-kali ya, di sana kan sehari bisa 10 kali kalau mau, kalau staminanya kuat. Itu kalau logika hati-hati seperti itu. Soalnya nggak memungkinkan, bukankah sesuatu itu kalau tidak memungkinkan akan menimbulkan hukum yang baru. Tidak memungkinkan itu karena tidak pernah dilaksanakan. Misalnya pesawat, oh nggak bisa ini, ya kan bisa, turun dulu berhenti. Kenapa harus terus? Nah, itu tak? Siapa yang bikin aturan pesawat harus terus? Itu loh. Artinya sistem transportasi itu ya karena dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda petik itu tidak memperhatikan agama, itu mengalahkan agama. Itu kan tidak bisa untuk alasan itu. Jadi bukan sholat di pesawat, harusnya itu pesawat yang mengantar orang bepergian itu ya harus memperhatikan sistemnya, itu harus memperhatikan aturan sholat bagi orang Islam. Itu hampir semua transportasi nggak pernah mikirin kayak gitu itu. Di Indonesia apakah pesawat, apakah cuma dalam negeri masih mungkin. Ya. Kereta api misalnya, sampai berangkat misalnya jam 11 malam, sampai Jakarta jam 7 pagi. Itu kan artinya jadwalnya itu kan nggak memperhatikan sholat subuh itu. Gitu. Itu caranya cuma di kondo. Ini masalahnya itu kan banyak toh. Ya harusnya kayak gini ini yang ngaji ya bangsa menteri, bangsa presiden. Jadi itu menjadi sebuah kebijakan. Nek dulu presidennya Gus Dur agak lama ya, yakin saya itu semua mesti diubah. Gus Dur apik-apik dadi presiden ya mah do dicopot. Sing nyopot kuwi sing kurang ajaran itu.
Ya tidak beda dengan toilet di tempat-tempat umum itu, misalnya perbelanjaan macam-macam. Nah, kalau sekarang alhamdulillah itu katanya sponsor di Jakarta toilet itu demikian rupa gitu diperhatikan. Kebanyakan kan cuma kalau untuk laki-laki ya berdiri kencingnya dan tidak ada sarana untuk cebok. Upamono ya sangel banget tau. Dolet-dolet ketembok paling. Nganggo tisu nentek anu to. Intine ora anu. Ya ana musala kene amplas bareng mau plaza tapi di lantai bawah pengap panas ya toh, kecil. Bising di tempat parkir. Jadi ora penting agama ya. Ya itu makin lama makin kayak begitu. Karena nek kowe suatu ketika mungkin ana yang dadi menteri, dadi presiden mbok ya atau ini mungkin presidennya krungu kupinge ora budak gitu. Kowe diperhatikan mayoritas Indonesia itu Islam. Ya. Ini Pak Presiden, Bapak Menteri gitu. Pak Menteri Fahmi, oh ya mung mancing, Menteri Permancingan. Aduh. Makanya aku wegah nih ndi iki wegah apa? Ra kendaraan dhewe, ra nggo pesawat wegah. Apa ya cok kapiran ngono iki lho le salat. Ya ora apa sih dalam keadaan terpaksa sih bagaimana lagi kan. Kalau ini kan tadi membicarakan mengenai idealnya itu seperti itu. Ini kaitannya kan dengan haji yang memaksakan diri atau haji kedua yang dilaksanakan dengan tidak baik itu kan lebih baik jangan. Tapi ya banyak juga kiai atau ulama yang mengatakan ya sah salah di pesawat itu. Perkara pesawatnya kayak apa jenenge manuver itu munggah set berarti le salat madhep munggah. Nek salat sunat ora apa-apa, nek salat wajib Rasulullah enggak kasih contoh kayak gitu. Saatnya kayak nungging ngono ya berarti madhep ngisor. Madhep ngisor mah iso bener ya ngincang Ka'bah ta. Aduh. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suatu ketika ya insya Allah nanti kalau umat Islam itu sudah oleh Allah dikehendaki untuk menghegemoni apa takon makmun nanti ya. Itu nanti ya semua itu akan disesuaikan dengan syariat Islam. Kalau sudah disesuaikan dengan syariat Islam itu ya malah jane penak. Ora nggo syariat Islam biasane ra penak. Syariat Islam iki kelihatan berat melaksanakan. Kalau dilaksanakan sebenarnya penak. Nah syariat Islam itu semuanya mencegah dari hal-hal yang tidak enak sebagai akibat dari cara yang salah itu. Mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Ya, semua syariat Islam kan mencegah dari ketidakbahagiaan manusia, baik dunia maupun akhirat. Wa kalamuna hadza fi haqqil ngajizi ad-dhaifi. Pembicaraanku ini mengenai berkaitan dengan haknya orang yang lemah yang tidak mampu berhaji tapi memaksakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nek saya modern itu kan jane kehebatan seorang itu kan kadang-kadang itu diukur dari berapa banyak aktivitasnya dia. Aku impian zaman SMP ke tempat saudara di Jakarta. Itu saudara saya itu cerita tentang anak-anaknya. Anak saya yang ini itu sip itu. Kalau yang ini adiknya bagus. Aktivitasnya aja lihat banyak dari pagi sama minggu aja ya ada ini ada itu. Sementara kakaknya itu cuma ngendon aja di kamar. Makin banyak aktivitas itu makin baik. Ya, padahal kan ya belum tentu Islam kan tidak kayak begitu toh. Islam itu bukan masalah pasif atau aktif toh. Islam itu
harus menyuruh kita untuk memastikan apakah lebih baik pasif atau aktif. Akibatnya itu kan itu, bukan aktif pasifnya saja. Jadi kalau ukurannya cuma aktif dan pasif ya repot. Maka jalan jadi macet apa jadi rebutan ya karena semua orang itu maunya aktif terus, tidak menghitung manfaat dan mudaratnya. Kalau orang Islam kan diajari kalau mudaratnya banyak jangan lakukan, kalau manfaatnya banyak lakukan. Nek saiki iki enggak dihitung, pokoknya lakukan dan lakukan. Nah itu manusia menghancurkan dirinya sendiri namanya. Ya aslinya ini nek pendapatnya orang modern itu lebih banyak tahayulnya. Mereka mengaku rasional tapi sebenarnya irasional, itu tidak rasional. Nek orang rasional kan ya dihitung bergerak atau diam itu apakah lebih baik bergerak atau lebih baik diam kan dihitung toh. Nah, ini ora hitung-hitungan pokoknya bergerak. Mumpung isih urip. Soalnya nek mati kira obah. Nek pendapatnya ngono iki wong pancen nek mati iki masalah gebuki malaikat ra iso obah kan ngono ta? Tapi kan ya tidak begitu harusnya. Dong ra iki Pak Unadi. Paham ya? Paham enggak? Paham ya? Paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dina Islam iki apa-apa kan efisien kan efektif. Orang yang gedubrak-gedubruk gobras gabrus kan ora. Wa amal qawiyyu al mustatingu faqad dzakarna annahu yata'akkadu alayya al mubadaratu bi hajjatil Islam. Adapun orang yang kuat, yang mampu untuk berhaji, maka aku telah tuturkan, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa melakukan haji itu sungguh dikokohkan untuk bersegera melaksanakannya. Kalau mampu, kuat, mampu, segera. Kalau tidak mampu, tidak usah memaksakan diri. Sumuk banget ya Pak Res, sumuk ora? Otak lampu disoteng mae sumuk. Tong ora dadi bintang film, bintang film berarti sumuk terus ya. Oh itu padangi. Andekne ada kepengin dadi bintang film. Ya syuting dilite Mas aku. Kowe ming syuting ecek-ecek lambune ming nganggo grenjeng ya ta. Wah, lampu tenanan lampune pirang ewu watt akeh banget tak kira ya. Makanya nek mungkin ya nek bintang film kan nek makin lama jadi bintang film tak kira kulitnya ya makin gosong ya. Maka butuh perawatan ini itu. Ana ta? Nek awake dhewe ora tau kena lampu to. Ora omahe lampune mati gitu. Dadak nganggo lulur macam-macam. Ngopo? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.